Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dinamika dan perwujudan Pancasila. Kompetensi dasar membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian tujuan pembelajaran kali ini adalah Ibu harap kalian bisa mendeskripsikan tentang dinamika perwujudan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti yang kita pahami bahwa nilai-nilai Pancasila itu dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dengan kata lain, nilai-nilai tersebut tetap dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa. Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka, ideologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata idea dan logos. Idea yang dimaksudkan artinya adalah gagasan, konsep, dan cita-cita. Sedangkan logos itu artinya ilmu. Nah, ini adalah ciri ideologi terbuka, yaitu nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari budaya masyarakat. Selain itu, Pancasila juga senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nah, nilai-nilai Pancasila itu tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai berikut. Yang pertama, nilai dasar yaitu hakikat kelima sila Pancasila: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, nilai dasar ini adalah yang tidak bisa dirubah. Kemudian yang B, nilai instrumental yaitu penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Ya, dari nilai dasar misalnya ada ketuhanan, kemanusiaan, dan lain-lainnya, itu dijabarkan di nilai instrumental. Contohnya adalah adanya undang-undang dasar. Nah, undang-undang dasar adalah penjabaran dari nilai dasar. Kemudian yang ketiga, ada nilai praktis, yaitu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi praktis ini adalah pengamalannya dari nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, perwujudan Pancasila dalam kehidupan di berbagai bidang kehidupan. Yang pertama ada bidang politik. Di sini, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dapat dilihat dari beberapa hal, seperti adanya lembaga negara, hukum, dan sistem demokrasi di Indonesia. Kita bisa melihat di Indonesia bahwa terdapat beberapa lembaga negara. Pembagian kekuasaannya dibagi menjadi 4, yaitu ada legislatif, eksekutif, yudikatif, dan eksaminatif. Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Semua peraturan atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi semua peraturan itu harus bersumber dari Pancasila. Yang kedua ada bidang demokrasi. Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah mufakat. Musyawarah dapat diartikan sebagai upaya bersama untuk mencari pemecahan suatu masalah. Seperti yang kita ketahui, demokrasi adalah
suatu sistem pemerintahan di mana masyarakat itu bisa ikut serta dalam pengambilan keputusan kepemerintahan. Nah, Indonesia diwakilkan, jadi ada yang namanya wakil rakyat. Nah, wakil rakyat itu yang akan menyampaikan aspirasi-aspirasi dari masyarakat kepada pemerintahan Indonesia. 3. Bidang pertahanan dan keamanan. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan terlihat antara lain dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Di dalam pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian di pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 4. Bidang sosial. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya dapat terlihat pada hal-hal berikut ini. Yang pertama, menghargai keberagaman budaya Indonesia, kemudian melestarikan keberagaman budaya Indonesia, dan yang terakhir adalah mengembangkan nilai sosial dan budaya masyarakat menuju modernisasi yang dijiwai Pancasila. Jadi walaupun saat ini sudah banyak paham kebarat-baratan di Indonesia, kita tetap mempertahankan nilai-nilai dan jiwa Pancasila untuk melestarikan budaya Indonesia. Demikian materi untuk pertemuan yang ketiga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.